Shalom dan selamat sahabat kepada kita semuanya. Dan saat ini jam yang indah ini kita akan kembali membahas pelajaran sekolah sahabat kita ya. Di mana sahabat hari ini adalah pelajaran yang keenam dengan judul musuh di dalam. Dan saat ini saya didampingi oleh narasumber kita Bapak Pendeta Rius Tepu. Selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat, Pak Selamat Besan. sahabat, baik. Di pelajaran keenam ini ya kita sudah hampir setengah jalan di dalam triwulan kita ini. Dan kalau saya mau baca judul ini ya sering saya teringat dengan kalimat musuh dalam selimut ya. Itu peribahasa yang sering kita dengarkan di Indonesia ini, musuh dalam selimut. Sepertinya pendeta ya arti dari musuh dalam selimut dan musuh dalam ini mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip. Bahkan mungkin sama kalau kita pelajari pelajaran kita ini. Oke, saya akan bacakan ayat hafalannya ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Tentunya kalau kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, ayat inti ini sangat berhubungan dengan salah satu tokoh ya. Tokoh yang akan kita pelajari lebih dalam pelajaran kita ya. Yang tentunya itu sangat mempengaruhi keadaan bangsa Israel pada saat itu. Khususnya pelajaran kita ini membahas mengenai Yosua 7 dan 8 Pak Pendeta ya. Yosua 7 dan 8. Nah, dari permulaan ini Pendeta, kira-kira apa yang Pendeta mau sampaikan di dalam pelajaran kita ini? Oke. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada sahabat ini kita belajar tentang satu pelajaran yang memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa terkadang musuh yang terbesar itu bukan datang dari luar, tetapi musuh yang terbesar itu datang dari dalam sendiri. Itu bisa datang dari diri kita sendiri, ataupun bisa juga datang dari orang yang ada di sekitar kita. Dan pada sahabat yang suci ini, kita akan belajar satu pelajaran tentang pengaruh kesalahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap satu bangsa, itu bangsa Israel. Dan nanti kita akan belajar hari per hari sehubungan dengan pelajaran ini, dan ini menekankan kepada kita bahwa satu dosa kecil pun yang kita lakukan itu berdampak kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Kepada orang lain ya. Jadi itu muncul lagi peribahasa Indonesia ya. Karena nilai setitik rusak susu sebelah enggak ya. Karena kesalahan satu orang efeknya kena ke semua bangsa. Kena ke semua bangsa. Nanti pendeta sempat membahas juga bahwa bagaimana bangsa Israel ini bangsa yang selalu dituntun Tuhan sebenarnya. Jadi justru musuhnya bukan musuh dari luar, tapi dari dalam. Makanya kalau saya baca juga di sini di pendahuluan dikatakan keberhasilan militer Israel tidak bergantung pada jumlah, pada strategi perang atau taktik yang cerdik, tapi pada kehadiran sang pejuang ilahi bersama mereka. Jadi itulah yang terjadi ya. Bangsa Israel ya kita melihat bagaimana kalau kita mau berpikir secara logika, kalau kita pelajari sahabat yang lalu, bagaimana tembok bisa rubuh hanya dengan suara trompet ya kalau kita bilang ya. Ya itulah bantuan Tuhan ya, itulah bantuan Tuhan. Namun artinya ketika ketaatan dalam semua bangsa itu tidak dijalankan dengan baik, ya Tuhan juga bisa tinggalkan mereka ya. Ya itulah yang akan kita pelajari lebih dalam di pelajaran kita di sahabat hari ini. Baik, kita masuk yang di pertama Pendeta, pelajaran hari Minggu. Dikatakan bahwa ketika bangsa Israel sudah menang kepada Yeriko saat itu, dan mereka akan mulai bergeser ke daerah yang lain ya. Tapi ada satu hal yang ya saya baca aja saja ayatnya ya. Di ayat yang pertama. Tetapi Yosua 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dari sini kita sudah melihat kalau di sebuah cerita inilah titik poin ya, plot utama dari cerita kita atau pelajaran kita di sahabat hari ini. Bagaimana Pendeta ayat ini? Kalau kita lihat di pelajaran kita pada hari Minggu ini berbicara tentang pelanggaran perjanjian. Jadi ada perjanjian yang Tuhan berikan sebelumnya, itu sehubungan dengan pada saat mereka memasuki tanah Kanan itu ataupun Yeriko, tidak boleh ada barang-barang yang diambil oleh orang Israel. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menghanguskan ataupun melenyapkan semua hal-hal yang sifatnya untuk penyembahan berhala. Jadi Allah tidak menginginkan adanya atribut-atribut sesuatu yang mungkin yang berharga yang digunakan dan kemudian diambil oleh orang Israel pada saat itu. Jadi sebenarnya gini,
tantangan bangsa Israel itu sebenarnya bukan melawan tentara-tentara yang kuat, bukan melawan bangsa yang memiliki strategi perang yang hebat, tetapi pelajaran sekolah sahabat kita ini menekankan bahwa tantangan yang terbesar dari bangsa itu adalah kekerasan kepala, ya keras tengkuk kalau sering kita katakan. Dan kalau kita lihat pada pelajaran hari Minggu ini berbicara tentang ada dua alasan kenapa bangsa Israel itu kalah. Tadi kan Pak Besten sudah bacakan pada ayat yang pertama katanya orang Israel itu berubah setia. Katanya. Betul. Berubah setia ini artinya yang tadinya dia bertanya kepada Tuhan, sekarang nggak bertanya lagi. Kenapa? Karena dulu waktu dia bertanya dengan Tuhan, Tuhan tunjukkan, Tuhan bisa kalahkan semua bangsa-bangsa yang contohnya Amalek dan sebagainya itu ya, orang-orang Kanaan dikalahkan. Dan pada saat mereka mau melawan bangsa yang kecil, bangsa yang Ai, ya, kalau kita lihat di Yosua pasal yang ke-7 ini malah dikatakan ya nggak usah terlalu banyak tentaranya, 2.000, 3.000 saja katanya. Cukup katanya. Cukup katanya, 3.000 saja. Apalagi 3.000 yang berangkat. Waktu berangkat 3.000 inilah kesalahan dari bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka terlalu percaya diri. Jadi sekarang mereka sudah menganggap begini, kalau tadinya Tuhan yang membuat mereka menang, sekarang mereka menganggap, wah bukan Tuhan yang membuat menang. Memang kita katanya. Kita yang membuat kita menang, bukan Tuhan. Jadi inilah yang mau ditekankan pada pelajaran hari Minggu ini bahwa ya mereka berubah setia, artinya mereka nggak mau lagi bertanya kepada Tuhan apa kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita lihat ya di sini langsung ada sekitar ada berapa puluh orang yang langsung meninggal gitu, sehingga kemudian mereka harus melarikan diri karena ketakutan karena kekalahan itu, sehingga bangsa Ai yang tadinya kecil merasa bangga bisa mengalahkan bangsa Israel seperti itu dia. Ya, jadi memang dua hal ya. Ya, salah satunya dosa Akan yang sudah kita baca di ayat pertama, dan juga rasa percaya diri yang berlebih. Ya, rasa percaya diri yang berlebih. Memang kalau secara manusia, ya secara logika, saya rasa hal yang wajar ini terjadi kepada bangsa Israel ya, karena ibaratnya kita habis mengalahkan bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih kuat. Ya artinya dengan bangsa yang kecil ya kita kirim aja yang seadanya, ibaratnya begitu ya. Ya memang itu manusiawi juga ya. Terkadang kita pun mungkin di dalam melakukan pekerjaan kita atau melakukan kegiatan kita, begitu kita sudah melewati masa-masa yang sulit atau pekerjaan yang berat, begitu muncul pekerjaan ringan ya kita malah kadang-kadang biar aja lah, gampang lah itu, nantilah itu. Ya itu juga mungkin yang terjadi kalau kita mau aplikasikan ke dalam kegiatan kita atau kehidupan kita sehari-hari, mungkin itulah yang terjadi ya. Hal-hal di mana kita akhirnya meremehkan hal-hal yang kecil. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Dua kesalahan besar, dua kesalahan utama yang akhirnya membuat mereka kalah kepada bangsa Ai, di mana bangsa Ai sendiri adalah bangsa yang kecil sebetulnya. Jadi sekali lagi ya, ini sangat berhubungan juga dengan judulnya, musuh di dalam itu ya akhirnya memang mereka sendiri juga yang akhirnya membuat bangsa Israel kalah kepada bangsa Ai. Nah sekarang kalau kita membahas lebih dalam pendeta mengenai dosa Akan ini, kira-kira oke lah kita tahu sudah bahwa Tuhan memerintahkan jangan kalian menjarah segala apapun, tapi akhirnya akan mengambil sesuatu lah, kalau kita bisa lihat ada jubah katanya. Artinya sebetulnya apa sih efek utamanya dosa Akan ini, atau apa sih penyebabnya sehingga Tuhan berpaling? Apakah memang ketidaktaatannya atau harga dari barangnya ini? Apa kira-kira pendeta? Oke, ada hal-hal yang penting yang harus kita pikirkan ya. Pelajaran kita di Sabat yang lalu itu berbicara bahwa kejahatan orang-orang yang ada di Kanaan itu adalah kejahatan yang sifatnya penyembahan kepada berhala. Betul. Bahkan pada Sabat yang lalu juga kita belajar tentang bagaimana anak-anak dikorbankan untuk penyembahan kepada dewa-dewa. Jadi semua yang ada di Kanaan itu sifatnya adalah penyembahan kepada dewa-dewa. Sehingga pada saat Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan itu, yang pertama adalah Tuhan tidak menginginkan ada sesuatu pun benda yang digunakan di tanah Kanaan itu yang kemudian digunakan oleh bangsa itu. Karena itu sama seperti mengambil sesuatu barang-barang penyembahan berhala mereka dan kemudian menyimpan. Dan Tuhan tidak menginginkan, ya karena sebelumnya kan sudah diinstruksikan kan, kamu kalahkan tempat itu dan jangan ambil apapun. Ini perintah. Ya, jadi
Kenapa? Karena Tuhan juga ingin menunjukkan kepada bangsa itu bahwa segala sesuatu ini adalah milik Tuhan. Iya. Ya Tuhan bisa memberikan lebih daripada apa yang ada di tanah Kanan itu. Makanya Tuhan katakan jangan ambil apapun. Tapi pada saat akan melihat, ya dikatakan di sini dia melihat itu emas, kemudian ada yang 200 sikel itu kan. Pada saat dia lihat itu, inilah sifat dari manusia, ketamakan. Ya, jadi ketamakan inilah yang membuat seorang yang bernama Akan ini mengambil ataupun melanggar sesuatu yang Tuhan larang lakukan. Saya baca coba di pelajaran hari Senin kata seperti ini. Dikatakan setelah menjelaskan alasan kekalahan Israel, yang kekalahan tadi adalah pertama karena berubah setia, kemudian yang kedua karena adanya kesalahan daripada Akan, kemudian silakan alasan kekalahan Israel dan menyerukan pengudusan umatnya. Dia memberikan jeda waktu antara pengumuman prosedur dan penerapannya yang memberikan waktu bagi Akan untuk berpikir, bertobat dan mengakui dosanya. Jadi sebenarnya Allah memberikan waktu kepada Akan supaya mengakui, kemudian bertobat akan kesalahannya. Itu waktu bangsa Israel itu melarikan diri, kemudian tiba Joshua melihat kekalahan itu, dia robek jubahnya dan kemudian dia bertelut di tanah kan, berteriak pada Tuhan, kenapa seperti ini kan. Akan melihat itu, harusnya akan melihat efek dari dosa yang dia lakukan itu mengakibatkan banyaknya kematian kepada walaupun sekitar puluhan, tapi kan itu banyak anggota keluarganya yang berduka cita karena itu. Jadi di sini kita menekankan bahwa Akan itu tidak memiliki sedikit pun kerinduan untuk apa? Bertobat. Ya, bahkan pada saat suku per suku itu dihadapkan, harusnya dia langsung maju saja kan. Nah, tapi enggak, dia hanya berdiam diri sehingga pada akhirnya pintu kasihan itu tertutup kepada Akan. Walaupun memang pada akhirnya dia katakan memang benar saya yang mengambil, tapi bagi Akan tidak ada pertobatan pada saat itu. Itulah yang menyebabkan Akan harus kehilangan yang sesuatu yang penting dalam hidupnya. Oke, jadi memang ternyata tokoh Akan ini ya sangat dalam, cukup kita bahas di dalam pelajaran kita ya. Dan kalau kita mau melanjutkan di Yosua 7 ayat 19 dan 21 saya akan bacakan ya. Ini ketika sudah mengerucut ya, artinya kenapa bangsa Israel sempat kalah pada saat itu sudah semakin mengerucut. Kemana sih arah kita, kenapa sih kita bisa sampai kalah? Ya saya bacakan ya, Yosua 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, artinya sudah mulai ketahuan ternyata sumber permasalahan kita itu kepada Akan ini. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ayat yang ke-20. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ya, dia artinya ada pengakuan daripada Akan ini ya. Walaupun sempat terjadi, artinya ketika Akan melakukan sebuah kesalahan dan efeknya itu kena kepada bangsa Israel, ya ternyata kalau saya lihat Tuhan masih memberi kesempatan ya kepada Akan ini untuk mengakui pelanggarannya dengan apa? Dengan Tuhan mengumpulkan bangsa itu melalui Yosua ya, sehingga akhirnya mengerucut. Dan sepertinya kalimat pembukaan daripada Yosua ini cukup menarik pendeta, karena dia bilang anakku ya. Kira-kira kenapa pendeta? Apa alasannya sampai muncul kata anakku ini? Apakah supaya lebih dekat atau bagaimana? Atau supaya lebih bisa menarik Akan untuk bertobat atau bagaimana kira-kira pendeta? Kalau kita lihat dalam ayat ini, pada saat Joshua mengatakan anakku, ini menunjukkan siapa sebenarnya Joshua itu. Seperti apa karakter Joshua. Jadi walaupun Yosua sudah mengetahui bahwa Akan dari seorang Yehuda yang melakukan kesalahan yang membuat kekalahan bangsa Israel, tapi Joshua tidak menghakimi Akan, karena yang menghakimi itu adalah Allah sendiri.
Ya, jadi pada saat dia memanggil Akan, dia mengatakan anakku, ini menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang sebenarnya berbelas Iya, kasihan iya. kepada Akan. Ya, dia punya kerinduan sebenarnya Akan itu mengakui segala dosanya, tapi Akan nggak ada pertobatan, dia nggak bertobat. Iya, iya. Jadi ada perbedaan antara pengakuan dengan pertobatan. Iya, 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 Ya, iya. kalau pertobatan adalah pada saat saya melakukan dosa, saya mengakui itu kepada Tuhan, Tuhan saya ini sudah berdosa, saya orang berdosa. Tapi kalau pengakuan itu seperti ini Pak, kalau ada orang yang ketangkap, contohnya mencuri gitu kan, Iya, iya. kemudian dibawa ke kantor polisi, ditanya polisi apa kamu menyesal? Dia menyesal, menyesal karena ketangkap, Iya, bukan iya. karena menyesal oleh karena apa? Karena udah Karena mengambil. telah mengambil. Jadi ada perbedaannya. Jadi Akan itu sama seperti itu. Dia setelah ketangkap semua, sudah ketahuan semua, baru dia menyatakan bahwa memang aku yang mengambil. Dia mengambil emas, kemudian mengambil jubah itu dari mengambil perak katanya. Ya inilah dosa keserakahan itu ya, ketamakan itu yang membuat dia kehilangan kehidupan yang kekal. Oke. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu ya. Iya, Namun kalau kita maju di dalam pelajaran kita ini ya, walaupun kita tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu kalah kepada bangsa Ai. Tapi kalau kita maju ke pasal yang ke-8, iya, bangsa itu kalah. Nah, kira-kira apa Masai. kunci utama dari kekalahan bangsa Ai ini, Pendeta? Apa yang menjadi perubahan pada saat itu? Oke, kalau perbedaan antara Joshua pasal 7 dan Joshua pasal 8 adalah di Joshua pasal 7 umat itu merasa percaya diri kepada dirinya sendiri. Oke. Ya, merasa dirinya hebat. Tetapi Joshua pasal 8 itu kita bisa melihat bahwa bangsa itu sudah bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan kasih instruksi kepada Joshua dan Joshua padanya kan kumpulkan kan. Iya, iya, iya. Joshua katakan nanti kamu pergi di dekat kota itu ya ada 30.000 tentara di situ kalau pelajaran kita katakan. Kemudian nanti kami akan datang dari belakang kemudian mau menyerang gitu tapi kemudian kami akan lari. Ya. Pada saat kami melarikan diri, Masuklah. nanti kalian masuklah ke dalam karena bangsa Ai akan menyerang. Kenapa? Bangsa Ai merasa bahwa oh kemarin yang pertama sudah menang, ini datang lagi, wah pasti menang lagi. Sehingga kemudian Raja Ai itu kan keluar dengan seluruh pasukannya mengejar bangsa Israel dan kemudian Tuhan menginstruksikan semua harus dibakar. Artinya kota itu dibakar, dihancurkan semuanya. Jadi keberhasilan yang kedua kali tentara ataupun bangsa Israel bukan karena banyaknya jumlah tentara yang dikirim, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberikan strategi, Tuhan yang menyuruh apa yang harus dilakukan, dan Tuhan juga yang memberikan kemenangan kepada bangsa. Jadi nggak ada sebenarnya oleh karena bangsa itu hebat dan sebagainya. Iya, Tidak. iya, Karena kalau iya. kita lihat di sini senjata mereka katanya kan senjata yang tidak digunakan dalam berperang katanya. Iya, iya, Kalau iya. pelajaran sekolah sahabat kita dan Alkitab. Jadi kalau sekarang orang bawa pedang, mereka nggak bawa pedang. Bawa kayu mungkin ya. Iya. jadi sesuatu yang menunjukkan bahwa bukan karena mereka menang, tapi karena Tuhan yang menang. Oke, saya akan coba bacakan di sini ya. Momen yang menentukan dalam pertempuran ini terjadi ketika orang-orang Ai meninggalkan kota dan mulai mengejar orang Israel ya, seperti mereka katakan tadi ya. Ini adalah kedua kalinya Tuhan berbicara dengan seluruh pasal di dalam seluruh pasal ini setelah dia memberikan strategi dalam Yosua 8 ayat 2 yang mengisyaratkan bahwa dia menguasai pertempuran. Sebelum saat ini kita tidak tahu hasil dari pertempuran tersebut. Barulah dari titik ini dan seterusnya menjadi jelas bahwa tentara Israel menang. Jadi memang kembali lagi ya bahwa ya mengendalikan semua keadaan di sana itulah Tuhan itu sendiri. Iya. Ya, keadaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita membandingkan dengan yang di Yosua 7 atau di pelajaran kita sebelumnya, ketika bangsa Israel atau akan sendiri melakukan kesalahan, lalu rasa pede yang terlalu tinggi ya, percaya diri yang terlalu tinggi. Ya, kalau saya mau hitung-hitungan Peta memang menarik ya. Mereka pertama kali berperang hanya bawa 3.000. 3.000. Sekarang mereka bawa 30.000 bahkan lebih lah ya. Jadi 10 kali lipat dari mereka punya jumlah tentara yang pertama. Jadi memang apa yang kalau kita mau tarik aplikasi dalam kehidupan kita memang terkadang kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga tidak baik ya. Yang baik, Tidak ya. baik juga. Ya, apalagi kalau Pendeta tadi juga ulang-ulang mengenai ketamakan dari Akan juga ya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga ya tidak baik juga. Artinya melalui dosa atau melalui dua kesalahan inilah maka bangsa Israel
kalah pada saat itu. Namun kalau kita sudah pelajari tadi bahwa mereka sudah mulai melakukan perubahan, ada pengakuan di sana, lalu sudah kembali meminta Tuhan, petunjuk pada Tuhan, sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa Ai pada saat itu. Nah sekarang kalau saya mau tanya lagi pendeta, kira-kira dari pertempuran ini dengan bangsa Ai, ya kita tahu juga bahwa bangsa Ai sebenarnya bukan bangsa yang besar-besar juga ya, Ya, bukan masa kalau yang kuat. dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kira-kira pendeta, eee, di dalam kehidupan kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita pribadi memang pasti kan masalah orang itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di dalam setiap masalah orang ini kira-kira apa sih yang bisa membuat kalau bahasanya ketika kita dapat masalah pasti kita dapat pelajaran dari situ. Iya. Ya, sama juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka berperang mereka dapat pelajaran dari situ. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam kehidupan kita pribadi pendeta, kira-kira setiap masalah kehidupan itu apakah bisa membangun kehidupan kita atau setiap masalah itu justru ya terkadang membuat kita terpuruk. Bagaimana pendeta kira-kira? Jadi seperti ini, ada 2 tipe masalah. Yang pertama, masalah itu disebabkan oleh diri kita sendiri, Oke. dan kemudian masalah itu disebabkan oleh orang lain. Dalam pelajaran kita ini kan masalah dari diri datangnya dari si Akan. Iya, iya. Kemudian dari masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kalah itu oleh Dari orang karena lain. dari orang lain gitu. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa pada saat kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita, eh, ada satu hal yang penting harus kita pikirkan, yaitu hubungan introspeksi diri kita. Pada saat kita mengalami satu kesalahan dan kemudian ada masalah yang besar kita lakukan, mungkin kita bisa bertanya kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan sebenarnya saya meninggalkan Tuhan gitu. Iya, 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 iya. Saya melakukan ini karena menganggap diri saya mampu untuk itu, padahal sebenarnya Tuhan yang ada di belakang kita. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi itu menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita untuk mengingat kembali apakah memang kita berhubungan dengan Tuhan ataupun apakah kita masih meminta pertolongan dari Tuhan. Karena begini Pak, seseorang yang sudah berhasil tiba di puncak, itu kesombongan itu akan semakin Iya, tinggi. semakin tinggi. Ya, semakin tinggi dia. Pada saat dia berhasil di puncak, dia akan merasa bahwa, saya nih, sama seperti contohnya anak sekolah yang contohnya mau masuk kedokteran, dia belajar, dia berdoa terus. Dia berdoa, Tuhan tolong saya, bantu Tuhan supaya saya bisa lulus Akhirnya lulus kedokteran. dia. Akhirnya dia lulus. Akhirnya lulus, pada saat dia lulus kedokteran, dia bilang, wah nggak sia-sia saya belajar memang sampai jam 2 malam katanya. Padahal sebenarnya dia nggak tahu, kalau sebenarnya selain dia belajar itu, Tuhanlah yang memberikan kesuksesan. Iya, iya, Disitulah iya, yang sering terjadi ya. Bangsa Israel ini juga sama seperti itu kan. iya, betul. Waktu dia menang melawan bangsa-bangsa yang lain, dia merasa bahwa, wah memang hebat kami ya. Hebat Iya, kami. iya, iya. Apalagi bangsa Israel ini kan umurnya rata-rata 40 tahun ke bawah Iya, ya. iya. Karena Betul. lahirnya di dalam perjalanan. Jadi masih muda-muda sekali. Jadi sifat menunjukkan diri itu tinggi sekali kepada bangsa Israel. Ya, oke. Kenapa saya tanyakan itu? Karena itu berhubungan juga dengan pelajaran kita selanjutnya ya. Di mana kita kembali baca Yosua 7 ayat 6 sampai 9, saya akan bacakan. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang-orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Ini pertanyaan yang terakhir ini menarik ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ya, jadi artinya ketika saya menanyakan pertanyaan itu yang berhubungan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ya akan berhubungan dengan Tuhan itu sendiri ya. Akan berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Nah makanya sama dengan halnya kisah bangsa Israel ini, ketika bangsa Israel kalah, ya tanda kutip bangsa lain pun akan merendahkan Israel dan juga Tuhannya. Ya begitu ya, makanya Yosua muncul kan pertanyaan ini. Loh, kita kalah nih, dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Jadi memang ketika kita pun tadi pendeta kasih contoh juga mengenai seorang anak yang dia mau ikut ujian kedokteran, begitu lulus, gak percuma saya belajar sampai jam 2 pagi. Padahal di balik itu ada nama Tuhan ya, ada nama Tuhan yang harus kita jaga. Jadi
kalau mau kita berpikir-pikir juga terkadang dalam kehidupan ini juga memang harus Tuhanlah yang kita kedepankan ya. Dan saya selalu percaya setiap berkat yang kita rasakan itu datangnya daripada Tuhan. Dan pendeta mungkin sebelum kita nanti akan masuk kesimpulan, kira-kira pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari pelajaran kita di Sabat hari ini, pendeta? Pelajaran juga saya ambil dari pelajaran Rabu ini, saya suka dengan, tadi saya sudah terangkan tentang senjata ya. Iya, Di iya. sini kata seperti ini, senjata di tangan Joshua adalah pedang sabit atau pedang dan bukan pedang atau lembing katanya. Pada zaman Joshua, pedang itu mungkin tidak digunakan sebagai senjata yang sebenarnya, tetapi telah menjadi simbol kedaulatan. Dan selain memberikan sinyal untuk menyerang, pedang sabit juga mengekspresikan kedaulatan Tuhan dalam kekalahan Ai. Dengan mengayunkan pedang sabit hingga kemenangan penuh diraih, Joshua ditunjukkan telah sepenuhnya mengambil peran kepemimpinan yang dilakukan Musa saat menyeberangi Laut Teberau. Dan dalam perang melawan orang Amalek, di mana Yosua secara pribadi memimpin pertempuran. Jadi Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk memberikan kemenangan. Iya, iya, iya. Ini yang saya bilang. Tuhan bisa membuat bangsa itu menang dengan sesuatu barang yang mungkin jauh kualitasnya di bawah barang-barang yang dimiliki oleh bangsa lain gitu. Tapi kenapa bisa menang? Ya seperti yang tadi, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita baca sehubung dengan tadi yang Bapak Presiden sampaikan pada saat Joshua merobek itu di dalam Yosua pasal 7 ayat 8 itu, ini kan ekspresi yang sama juga seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Oh, seandainya kami mati saja di Mesir, makan betul. gitu kan. Kemudian di sini juga ada sedikit ekspresi juga dari Joshua yang menunjukkan seperti itu juga. Iya, iya. Ini menunjukkan kenapa ini bisa terjadi seperti itu, karena kita harus ingat Joshua pun sebagai pemimpin dia juga punya kelemahan. Iya. Kita harus ingat seorang pemimpin itu kalau dia meninggalkan Tuhan pasti kalah, Iya. pasti jauh. Jadi Joshua dalam hal ini juga pada saat dia tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu dalam perang pertama itu, inilah ekspresinya. Apa ekspresi ini? Kalau kita baca itu seperti ekspresinya kan menyalahkan Tuhan kan. Ya seakan-akan Tuhan membuat bangsa itu kalah. Meninggalkan bangsa itu. Padahal sebenarnya yang meninggalkan mereka sendiri gitu. Musuh di dalam itu. Musuh di dalam. Jadi ini juga sama seperti saya atau kita semua. Seringkali waktu kita mengalami satu masalah itu, kita katakan, Tuhan kenapa engkau berikan ini? Iya. Padahal sebenarnya kita yang apa? Yang membuat. Kenapa engkau tinggalkan saya Tuhan? Kita katakan. Padahal saya meninggalkan Tuhan. Ini pelajaran bagi kita adalah pada saat kita meninggalkan Tuhan, ya pengalaman bangsa Israel dan pengalaman kita pribadi masing-masing juga mungkin kita sudah punya pengalaman masing-masing ya. Betul. Waktu kita tinggalkan Tuhan, kita merasa diri kita lebih mampu, baru kita sadar, oh iya saya ini salah. Gitu. Ini mungkin sedikit perlu penambahan. Ya, jadi kembali dari yang pendeta jelaskan tadi, di mana terkadang, ya contoh lah kalau misalnya kita sakit misalnya kan. Kita contohnya sakit misalnya batuk contoh. Tapi kita setiap hari misalnya kalau hujan kita hujan-hujanan. Kita makan sembarang-sembarangan. Baru malamnya bergadang. Tapi pas sakit kita berdoa loh Tuhan sembuhkan. Padahal kita sendiri yang buat penyakit itu ya. Ya. Atau contoh yang ya kalau orang misalnya kena hipertensi. Aduh kok pola syukur kok tinggi. Padahal kita juga yang makan daging, kita juga yang bergadang, kita juga yang hidupnya nggak sehat. Nah, jadi memang sebetulnya kalau kita sudah menjalankan apa yang sebenarnya, ditambah kita berdoa, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke, sebelum pendeta disimpulkan, saya akan membacakan di hari Kamis ini ya, di paragraf yang di bawah. Hal ini mengungkapkan sebuah tema dan prinsip yang menjadi inti dari tujuan Allah bagi Israel. Meskipun dia ingin agar bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka melihat perkara-perkara yang besar yang akan Allah lakukan bagi umatnya yang taat kepadanya, mereka juga dapat, seperti yang dilakukan oleh Rahab, belajar tentang Allah Israel melalui kuasa penaklukan yang dilakukan umatnya. Di sisi lain, jika segala sesuatunya berjalan buruk, seperti yang terjadi di sini, ya artinya di kisah Joshua 7 ini, bangsa-bangsa lain akan
menganggap Allah Israel lemah dan tak berdaya, yang dapat mendorong perlawanan bangsa Kanaan. Dengan kata lain, bahkan dalam konteks orang Ibrani merebut tanah itu, ada isu-isu dan prinsip-prinsip besar yang terlibat, termasuk membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan, yang juga merupakan satu-satunya harapan bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang Israel. Jadi dari bacaan ini, apapun yang terjadi khususnya dalam kisah ini ya, bangsa Israel di tanah Kanaan, bangsa Israel melawan orang-orang Yeriko ataupun dengan orang Ai di sini, sebetulnya Tuhan merupakan pemegang kendali dan juga pemegang pemberi harapan kepada semuanya sebetulnya ya. Jadi kita sudah pelajari lah di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya bahwa cukup lama juga bangsa Israel, kalau kita mau mundur jauh ke belakang pendeta ya, dari zaman Abraham dia sudah masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya dengan berbagai macam cerita sampai ke Yakub, akhirnya mereka ke Mesir lalu dan segala macamnya. Yang akhirnya mereka kembali lagi ke tanah Kanaan, dan itu dihubungkan dengan bagaimana Tuhan juga memberikan kesempatan bahwa orang-orang di tanah Kanaan itu untuk bertobat ya, untuk mengikuti cara Tuhan. Jadi memang sekali lagi harapan baik bangsa Israel ataupun bangsa kafir pada saat itu adalah Tuhan itu sendiri. Sama juga dengan kita saat ini. Harapan kita salah satunya ya dalam kehidupan kita ya hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, sekarang pendeta, apa kesimpulan dalam pelajaran kita di Sabat hari ini? Oke, kesimpulan kita pada Sabat ini berbicara tentang dosa ya. Saya bacakan kutipan di sini, katakan ini. Dosa keji yang telah memimpin kehancuran akan berakar pada sifat tamak. Di antara segala dosa, inilah yang paling biasa terjadi dan yang paling dianggap remeh. Jadi dosa ketamakan ini adalah dosa yang dianggap remeh, dosa yang dianggap biasa, dan sebenarnya inilah yang menghancurkan kita ya. Jadi musuh dalam selimut itu bukan orang lain, tapi sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena adanya dosa ketamakan itu. Pertanyaannya, apakah kita masuk kepada hal ini? Itu masing-masing kita bisa lihat diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita masuk dalam hal dosa ketamakan ini, pelajaran kita juga menekankan kalau kita mengakui, kata di sini kan di pelajaran hari Jumat, kita mengakui itu, maka dengan pertobatan yang sejati Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi kita harus ingat, pada saat kita melakukan kesalahan dan kita mengakui sungguh-sungguh kepada Tuhan, pelajaran sekolah Sabat ini katakan bahwa dosa kita itu akan diampuni. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita, maka apa yang terjadi kepada akan, itu juga yang akan menjadi bagian orang yang tidak mau bertobat. Ini mungkin kesimpulan kepada kita pada Sabat yang suci ini untuk tidak pernah menganggap remeh hal-hal apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi saudara, inilah rangkuman pelajaran sekolah Sabat kita di 1 minggu ini, di pelajaran ke-6, musuh di dalam. Dan untuk menutup semua diskusi kita, Pak Pendeta Rio tolong doakan kita semuanya. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih pada Sabat yang suci ini kami telah belajar akan pelajaran sekolah Sabat, mengingatkan kembali kepada kami untuk percaya, menuruti Tuhan, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami dapat selalu menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kami, dan bila mana kami melakukan satu pelanggaran-pelanggaran, Tuhan kira mengingatkan kami, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan segala kelemahan-kelemahan kami. Ajarkan kami hidup benar, ajarkan kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu hingga kedatangan Tuhan kali kedua. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, berkat Tuhan kiranya menyertai pada Sabat yang suci ini. Berkati Bapak Besten yang juga telah bersama-sama, biarlah Tuhan juga berkati keluarga hamba Tuhan ini, dan Tuhan juga berkati pelayanannya. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikianlah diskusi kita Sabat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.